Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini mari kita bicara tentang bagaimana praktik Buddhis bisa membantu Anda meningkatkan mental health awareness untuk atasi kecemasan. Pertama-tama mari kita lihat apa itu kecemasan. Kecemasan adalah emosi manusia yang umum kita rasakan ketika nyawa kita dalam bahaya atau ketika kita berada dalam situasi yang mengancam. Kita merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Jadi itu adalah alam bawah sadar manusia yang umum. Tapi bagi beberapa orang, mereka merasakan ketakutan dan kekhawatiran ini ketika tidak ada bahaya, ketika tidak ada situasi mengancam dalam dunia nyata. Tetapi mereka masih mulai khawatir tentang itu, atau mereka masih mulai takut tentang hal itu. Jadi disitulah kita bisa melakukan sesuatu, dan kebanyakan waktu orang-orang menyembunyikan emosi kecemasan mereka ini. Mereka mencoba menyembunyikannya, mereka tertawa, mereka tersenyum, mereka tampaknya baik-baik saja. Tetapi di dalam pikiran mereka, banyak hal-hal yang dipikirkan. Seperti monyet yang melompat ke sana kemari, mereka teralihkan dan mereka memiliki ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri mereka. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan hal-hal ini? Dan bagaimana cara menghadapi hal-hal ini? Ada beberapa praktik yang dapat kita lakukan sesuai dengan cara Sang Buddha untuk membantu Anda mengatasi pikiran-pikiran kecemasan ini. Pertama-tama adalah mengakui kecemasan. Karena guru besar kita, Sang Buddha, mengatakan bahwa setiap satu dari kita, setiap makhluk hidup terkena penderitaan. Sang Buddha mengatakan, di mana ada kelahiran, disitulah ada penderitaan. Jadi tidak peduli seberapa kaya kita, tidak peduli seberapa berbakat Anda, tidak peduli dalam kondisi sosial apapun Anda hidup, ketakutan, kekhawatiran, penderitaan dialami oleh kita semua. Jadi pertama-tama kita harus mengakui bahwa pikiran memiliki kecemasan ini. Karena sebagian besar waktu ketika orang menjadi cemas, ketika mereka mengalami kepanikan, dan ketika mereka memiliki pikiran-pikiran kecemasan ini, apa yang mereka lakukan adalah mereka mencoba membenci emosi itu. Mereka mencoba berperang dengan emosi itu. Semakin Anda berperang dengan emosi tersebut, semakin Anda menjadi marah tentang emosi itu. Semakin Anda menganggap emosi itu sebagai musuh, ia akan mengendalikan hidup Anda. Jadi yang harus Anda lakukan pertama-tama adalah berpikir bahwa ini adalah respon manusia yang umum. Ini adalah alam bawah sadar manusia yang umum. Saya harus mengakui itu. Itu langkah pertama. Karena
Anda dapat mengingat kata-kata Sang Buddha bahwa semua makhluk terkena penderitaan tanpa pengecualian apapun. Kemudian langkah kedua ini adalah salah satu praktik paling indah dalam Buddhisme, yaitu kesadaran. Dan Anda tahu bahwa Buddhisme memiliki latar belakang besar perihal kesadaran. Jadi guru besar kita, Sang Buddha, mengajarkan kepada kita bahwa ada 4 jenis kesadaran. Ini diajarkan dalam Sutta Satipatthana. Jadi yang pertama-tama adalah menjadi sadar akan tubuh Anda. Yang kedua adalah menjadi sadar akan perasaan Anda. Yang ketiga adalah menjadi sadar akan pikiran Anda. Dan yang keempat adalah menjadi sadar akan keadaan batin Anda. Jadi, kita bisa melakukan berbagai jenis praktik kesadaran di sini. Tetapi ada praktik penting yang disebut Citta Nupassana yang juga diajarkan oleh Sang Buddha. Beliau mengajarkan kita untuk mengamati pikiran kita. Jadi ketika Anda mengamati pikiran Anda dan ketika Anda menjadi sadar akan pikiran Anda, apa yang terjadi pada Anda adalah menciptakan ruang kecil antara Anda dan pikiran Anda, memisahkan Anda dari pikiran Anda. Karena sebagian besar waktu, ketika kita merasa takut, ketika kita khawatir tentang hal-hal tertentu, dan sebagian besar waktu saat kita menjalani hidup kita, kita berpikir bahwa pikiran adalah diri kita sendiri. Itu berarti ketika Anda merasa marah, Anda berpikir saya adalah kemarahan. Saya adalah ketakutan. Saya adalah kekhawatiran. Saya adalah kecemasan. Tetapi Anda bukanlah kecemasan. Dan itu mengungkapkan bahwa pikiran Anda adalah kecemasan dan pikiran Anda adalah ketakutan. Ini menciptakan ruang kecil antara Anda dan pikiran Anda. Seperti halnya langit, langit ada dan anggap saja langit itu Anda yang berwarna biru dan awan-awan ini datang ke langit, mereka seperti pikiran Anda. Jadi apa sifat awan itu? Ia datang dan pergi, kadang kelam, kadang bersinar, kadang-kadang tersebar. Ia mengambil bentuk yang berbeda-beda, tetapi langit tetap ada. Jadi ini memberi Anda perasaan ketika Anda melakukan praktik kesadaran tentang pikiran Anda, apa yang terjadi pada Anda adalah Anda sedang mengamati pikiran Anda tanpa menghakimi, tanpa membandingkan diri Anda dengannya, dan tanpa khawatir. Anda hanya mengamati pikiran Anda. Ketika Anda memisahkan pikiran dari diri Anda, pikiran menjadi objek luar. Ini seperti Anda mengambil sesuatu di tangan Anda dan hanya mengamatinya. Kemudian, apa yang terjadi pada Anda? Anda dapat mengambil waktu untuk berpikir, apakah ini pikiran? Kemudian Anda dapat mengungkap dan mengidentifikasi. Pikiran saya sekarang dalam mode kecemasan. Pikiran saya cemas. Jadi ketika Anda mengidentifikasi pikiran Anda, itu memberi Anda pemahaman bahwa saya tidak cemas. Hanya pikiran saya yang cemas.
Kemudian Anda harus menggunakan kebijaksanaan Anda untuk memikirkan apa sifat dari pikiran itu. Apa sifat dari emosi ini? Ini adalah hal yang sementara, datang dan pergi. Jadi, ini memberi Anda perasaan ketidakkekalan. Jadi, itu yang harus Anda pikirkan, dan Anda juga dapat menganalisis pikiran ini ketika Anda menjadi cemas. Jika Anda terus-menerus menjadi sadar akan hal ini, dan ketika saya mengatakan hal-hal ini, terlihat seperti mudah sekali bagi Anda untuk mengatakan begitu. Tetapi, ketika kita menjadi cemas, sangat sulit untuk melakukannya. Ya, sangat sulit untuk melakukannya. Ingatlah, setiap hal baik yang membawa kebahagiaan dalam hidup Anda sedikit menantang. Anda harus mengambil waktu, Anda harus berlatih, dan Anda harus melaluinya. Tetapi jika Anda terus melakukannya, jika Anda terus berlatih, itu memberi Anda hasil. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Hanya menganalisis pikiran Anda. Pikiran saya dalam mode cemas. Jadi, apa yang menyebabkan saya menjadi cemas? Selalu ingatlah, kecemasan Anda selalu dipicu oleh emosi, yaitu emosi yang salah kaprah. Jadi, Anda bisa menganalisis pikiran. Apa yang membuat saya cemas? Apa yang membuat saya takut? Kemudian Anda dapat menelusuri lebih dalam, dan kemudian Anda bisa menemukan tanpa menghakiminya. Anda bisa menemukan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Kemudian Anda bisa kembali dan berpikir, baik, ini hanya emosi. Ini hanya pikiran. Jadi, biarkan saja. Aku akan melepaskannya. Itulah yang memberikan Anda kesadaran menjadi sadar dan membawa Anda ke saat ini yang sangat damai. Ketika Anda menganalisis pikiran Anda dan ketika Anda terus-menerus sadar akan pikiran Anda datang ke sini dengan keadaan sangat damai. Saat Anda berpikir tentang masa depan, pikiran Anda berada dalam mode cemas. Sebagian besar waktu, ketika kecemasan muncul, apa yang terjadi pada Anda adalah pikiran Anda melompat ke masa depan. Apa yang akan terjadi berikutnya? Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan terjadi padaku? Itulah yang Anda pikirkan. Itu berarti pikiran Anda berada di masa depan. Tetapi saat Anda menjadi sadar, pikiran Anda datang ke saat ini, damai, sejuk, dan menenangkan Anda. Anda bisa berada di sini, saat ini, tepat di sini, dan menjadi lebih damai. Itu akan sangat membantu Anda. Oleh karena itu, praktikkan kesadaran sedikit demi sedikit. Ini adalah trik sederhana yang bisa Anda lakukan. Cukup tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang sedang Anda pikirkan sekarang? Ketika ketakutan datang, ketika rasa takut atau kekhawatiran datang, ketika Anda mulai cemas, ingatlah untuk bertanya pada diri Anda sendiri, apa yang sedang aku pikirkan sekarang? Apa pikiranku?
Kemudian Anda bisa mengidentifikasi pikiran Anda. Itulah praktik kesadaran. Dan bagian terakhir, tunjukkanlah sedikit belas kasihan pada diri Anda sendiri. Jangan harapkan keberhasilan 100% dari diri Anda. Ingatlah, kesempurnaan bukanlah keberhasilan. Orang-orang memiliki ide yang salah bahwa mereka harus selalu sempurna. Tetapi pikirkanlah, tidak ada yang bisa sesempurna seperti itu kecuali Sang Buddha. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan, dan itulah yang bisa Anda praktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.